Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Air sungai kehidupan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang air sungai kehidupan. Sungai merupakan sumber air yang diperlukan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana kita boleh melihat di daerah-daerah yang sering terjadi kekeringan, yang jarang sekali hujan, mereka sangat mengharapkan aliran air sungai yang berguna bagi kehidupan, bisa untuk minum, bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci pakaian dan kegunaan yang lain. Sungai memang sangat berguna, termasuk juga di daerah-daerah yang ada persawahan, maka irigasinya salah satunya dari aliran air sungai. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, di nats ini di mana penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, di bagian-bagian terakhir dari penglihatannya, di mana dia menuliskan apa yang disampaikan oleh Allah. Yang pertama dimulai dari pasal 21, dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru, dilanjutkan dengan Yerusalem yang baru, suatu keadaan yang baru yang belum ada sebelumnya dilihat oleh Yohanes. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah. Segala sesuatu yang baru, Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, disediakan Allah bagi mereka yang menang. Dan sampai pada nats yang sudah saya bacakan tadi, air sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir dari tahta Allah dan tahta anak domba Allah. Ada beberapa penafsir yang saya dapat ketika saya mencari referensi dari ayat ini. Yang pertama, air sungai kehidupan itu berbicara tentang aliran Roh Kudus yang diberikan, yang keluar dari Allah, yang keluar dari anak domba Allah, di mana Trinitatis, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan ini yang mengalir dalam diri manusia, orang percaya yang menerimanya. Ketika aliran air sungai kehidupan itu ada dalam diri manusia, maka dia harus mengalirinya kembali kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Air itu menunjukkan suatu kehidupan di mana manusia, 80% dalam diri manusia itu adalah air. Bahkan dalam satu hari kita memerlukan 8-12 gelas air sehari. Maka air sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Kehidupan orang percaya juga memerlukan air sungai kehidupan, yakni Roh Kudus, untuk menguatkan, memampukan, menghibur, bahkan melakukan segala sesuatu dalam hidupnya dengan pertolongan dari Roh Kudus. Pemahaman yang kedua, penafsiran yang kedua terkait air sungai kehidupan ini berbicara tentang kehidupan, yakni yang mengalir dari Allah, mengalir dari anak domba Allah, yakni firman Tuhan sebagai air sungai kehidupan. Ketika firman Tuhan dialiri dari hulu ke hilir kepada setiap orang yang mau mendengarnya, maka kehidupan akan ada bagi orang-orang yang mau menerima air sungai kehidupan tersebut. Firman Tuhan yang akan menuntun, membantu kita, menjadi pegangan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang akan kita kerjakan, bahkan dalam berperilaku setiap hari. Firman Tuhan yang menjadi acuannya. Karena itu, ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, di mana kita merenungkan segala sesuatu perbuatan Allah yang besar, air kehidupan itu dialiri pada hari ini melalui setiap firman Tuhan yang kita baca di Alkitab, melalui setiap renungan yang kita dengar di media-media, termasuk juga salah satunya seperti yang saya lakukan pada hari ini. Mari kita mulai aktivitas kita
dengan firman Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, dan kita aliri keluar melalui kesaksian hidup kita. Selamat beraktivitas Ibu Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.